Mbak Risa, itu apa yang ditanam Mbak Risa? Sebenarnya yang ditanam itu sepertinya sih memang beliau juga dapetinnya udah lama gitu Mas. Dan itu jadi apa ya, sengaja ditanamkan di sini itu agar siapapun melihat gitu. Bahkan yang negatif-negatif itu bisa lihat bahwa di sini merupakan tempatnya sesuatu yang ada di dalam situ Mas. Dan dia jadinya menetap di sini gitu, yang sekarang menjaga itu. Sampai sekarang? Sebagai penjaga sampai sekarang. Apa ada sesuatu yang energi yang kuat yang Mbak Risa rasakan di masjid ini? Dari tadi sih saya melihat sesuatu yang besar banget Mas. Jadi tinggi besar yang tingginya bahkan melebihi masjid ini. Tetapi yang kenapa saya menyimpulkan dia bisa menjadi sesuatu yang jahat, itu adalah ketika pada saat awalnya saya lihat cuman bayangan putih, terus tiba-tiba jadi hitam banget gitu. Dia pada saat tadi cerita-cerita Bapak soal VOC, soal orang-orang yang mau merusak masjid, tiba-tiba hitam. Luar biasa, kekuatannya luar biasa. Jadi kalau tidak ada orang yang akan berbuat jahat, ya dia biasa-biasa saja. Kekuatan jadi putih, tapi kalau sudah ada orang yang tidak akan berbuat yang tidak baik, itu bisa Otomatis hancur dengan sendirinya. Seperti peristiwa 98 itu. Iya, luar biasa sekali. Kalau begitu kami beserta tim mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Dan kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sebaliknya juga, Salam hormat. saya atas nama masyarakat Air Mata, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, Pak Tukul dan Mbak, tolong dimaafkan, termasuk semua kru yang hadir pada sana. Mbak Risa, habis ini kita kemana setelah di kampung Air Mata ini? Ini ada yang menarik nih Mas, di Kupang ini ada sebuah desa namanya Desa Tesbatan. Katanya di sana tuh ada misteri, si warganya kalau makan daging babi akan mengalami luka. Ada satu orang, dia tidak punya istri dan dia hidup sendiri. Lalu dia pelihara babi dan babi itu betina. Nah lalu kemudian tiap hari dia kasih makan, lalu dia pergi kerja. Biasanya kerjanya jauh, malam pulang baru dia kasih makan lagi. Nah, suatu saat itu dilakukan terus-menerus. Lalu ketika suatu saat dia pulang, loh, makanan tadi yang disisakan itu habis dan dimasak yang baru. Lalu dia kaget, ini siapa yang datang buka rumahnya dan masak. Nah, setelah itu berulang-ulang, lalu suatu saat dia pura-pura pergi kerja, tetapi dia hanya mau mengamati siapa yang datang buka pintunya dan memasak. Nah ternyata babi itu yang berubah menjadi perempuan, menjadi cewek, masak, lalu kemudian habis masak kembali menjadi babi. Nah karena itu dia menganggap bahwa ya itu adalah manusia. Dan kita di timur sini banyak juga yang namanya ada yang amkoa, winkoa, itu karena mereka tidak makan, itu ada satu jenis burung yang nama burung koa. Karena mereka bilang berasal dari situ. Ada yang amuki, kami tahu bahwa dia dari pisang. Ada yang katakan bahwa misalnya itu burung puyuh, jadi itu juga mereka tidak makan itu. Kalau seperti saya, kan ada satu pohon yang namanya oben, itu pohon. Itu tidak boleh sentuh. Nah itu katanya ada kaitan dengan itu, jadi kita tidak tahu. Berjarak 50 km arah barat daya kota Kupang, terdapatlah Desa Tesbatan yang dihuni oleh warga bermarga atau Fammas Neno. Dahulu kala saat penduduknya masih menganut kepercayaan leluhur, terdapat kepercayaan bahwa Fammas Neno dilarang keras memakan daging babi. Apabila hal tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan akan mengalami malapetaka. Ya itu karena dari turunan Mas Neno itu tidak ada yang pernah makan. Ya, kalau makan berarti sakit. Misalnya gatal-gatal, bengkak badan, dan susah sembuh. Hingga suatu hari, kepala suku mereka, Beti Oke pun bertemulah dengan Said Horsan yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di Pulau Timor. Ajaran Islam yang mengharamkan umatnya untuk memakan daging babi menarik perhatian sang kepala suku. Hingga saat itu, satu persatu keturunan Fammas Neno pun menganut agama Islam.
Terima kasih. Subhanallah, subhanallah. Nah, pemirsa Misal Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di lokasi desa Tesbatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, menurut informasi di kampung muslim ini bertinggal Mas Neno yang jika makan daging babi akan berakibat kulitnya luka-luka yang sangat luar biasa. Benar nggak itu, Pak? Benar sekali. Karena ini menjadi satu kebiasaan di sini. Mereka dari dulu beragama animisme, tidak beragama. Tetapi tidak makan daging babi. Kalau makan badannya luka-luka. Lukanya besar-besar, tidak bisa bangun berdiri, tidak bisa jalan. Sampai sekarang. Sampai Mbak. sekarang. Kalau Mbak Risa mungkin bisa dilihat. Kalau saya sih melihatnya Mas, ini memang disengaja gitu Mas. Jadi ada seseorang yang memang menginginkan agar orang-orang yang ada di sekitar sini tidak memakan hal yang menurut beliau adalah sesuatu yang haram. Gitu. Jadi itu caranya gitu. Menurut sejarahnya, karena pantangan makan daging babi ini, Pak Mas Neno masuk ke agama Islam. Bagaimana sejarahnya, Pak? Monggo. Dulu pernah datang seorang yang berbangsa Arab, datang berdagang. Di Ekabiti, bukan di sini. Di Ekabiti tadi. Ekabiti sana ya. Pak orang Iwan itu. Di situ beliau bikin toko di situ. Datang ini Bati Oki, orang tua yang pertama masuk Islam itu sebagai kepala suku masuk Islam. Datang karena dulu itu tidak tahu agama Islam itu tersebut tidak bisa. Mereka tidak tahu, jadi cuma bilang mau cari yang berpicik hitam. Berpicik hitam itu yang tidak pakai tidak makan daging babi. Orang cari ini agama yang ini. Jadi yang berpicik hitam itu katanya tidak makan daging babi, jadi kami suka itu. Bapak Veter Ekabiti, Veter itu sebagai raja kecil, Temukung besar. Bilang, kalau begitu kamu pergi, Tuan Ahmad ada di sana. Itu yang bawa Islam itu nama Ahmad bin Said Orsan. Terus orang syahadat di situ 47. Menurut Mbak Risa, apalagi nih dari penglihatan Mbak Risa? Menurut saya, menurut penglihatan saya sih Mas, ini ada sesuatu yang kuat memang di sini gitu. Entah adat istiadatnya gitu apa dan memang ada seperti ada seseorang yang memang punya kekuatan di sini gitu. Betul, saya percaya. Tapi nggak tahu nih, saya juga kayak ngelihat ada sesuatu yang disembunyikan gitu di sekitar sini seperti apa ya, seperti sesuatu yang seperti pedang gitu dibalut oleh kain. Saya nggak tahu itu. Itu entah milik siapa, entah apa. Cuman ini bukan tempat yang biasa saja dan sembarangan. Kalau boleh tahu, pantangan memakan daging babi itu masih terjadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mereka Pak masuk Islam ini tidak main-main. Karena orang takut itu pantangan ini. Setuju saya. Olehnya itu orang tidak pernah lihat saja juga takut, apalagi makan. Ini cucunya ini. Monggo, silakan. Saya mau tambah sedikit. Oke, Pak Said, silakan. Begini, pantangan ini bukan saja kepada yang sudah masuk Muslim, sudah masuk Islam, tetapi yang masih di Nasrani atau di agama mana saja, namanya Mas Neno itu punya pantangan yang sama. Dia tidak makan daging babi. Jadi untuk yang memang lahir di sini, tinggal di sini, atau di mana saja. Mas Neno yang di mana saja, selain dari di sini juga di mana saja. Yang marga Mas Neno ini tidak akan bisa bercerita Pak Madan, maaf Pak Madan. Kalau cerita pantangan, saya sendiri dapat itu. Saya nakal, masih anak-anak nakal, masih muda nakal. Ini lagi babi begini enak ini. Lewat cowok. Cowok baru saya dapat itu, Pak. Hampir mati saya dikira. Ini luka semua dari sini. Soalnya bisa tidur, soalnya bisa. Lukanya seperti apa misalnya? Seperti kena api, Pak. Kena api. Tapi ambil itu tempat babi punya makan, tempat makan itu. Datang taruh air. Bilang, kamu cuci tuh. Parakus cek daging babi. Paksa diri kasih mandi, ini luka semua. Poin malam tidur enak, pagi-pagi supaya mandi. Langsung sehat memang. Luar biasa. Itu berbentuk apa, daun, apa biji-bijian, apa yang di... Biji.